فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al hudahu ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamut Thullab ila al-Ajurumiyati fin Nahwi ala tariqati su'alin wa jawabin. Tangga, sulam itu tangga, artinya at-tulab, para pelajar. Ini diidhafakan Sulamut Thullab, artinya tangga bagi para pelajar, ila al-Ajurumiyati, menuju kitab al-Ajurumiyah, yakni dipelajari sebelum kitab al-Ajurumiyah, fin nahwi, di dalam ilmu nahu, ala tariqati su'alin wa jawabin, dengan metode soal jawab. Kita telah mengambil pada pelajaran yang telah lalu, seputar babul i'rab. Bahwasanya babul i'rab ini terbagi menjadi 4, ya. Silakan antum merujuk ke video sebelumnya. Yakni pertama ar-raf'u, ya. Pertama adalah rafa, yang kedua an-nasbu, yang kedua dengan nasab. Yang ketiga itu al-jarru atau al-khabdu, sama itu ya. Istilahnya itu sama, al-jarru, al-khabdu itu sama. Yang keempat itu al-jazmu. Baik, barakallahu fikum ya ikhwan. Silakan antum merujuk ke video sebelumnya untuk menyimak pelajaran sebelumnya. Kita sampai pada pada pertanyaan ke-37 kemarin ya. Berarti hari ini kita akan masuk pertanyaan ke-38 dari kitab ini. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis, siapa penulisnya? Asy-Syaikh Abi Anasin atau Abu Anas Abdul Khaliq Ibn Muhammad Al-Imad, ya. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Kita baca, kata beliau, ma i'rabul ismil mufradi, apa i'rab isim mufrad. Nah, ini maksudkan beliau isim mufrad ini adalah jumlah, ada berapa gitu ya, hitungan gitu. Contoh, ada kasih contoh sebuah kata, misal baitun. Baitun artinya rumah. Baitun itu artinya rumah. Ini namanya isim mufrad, rumahnya satu, gitu ya. Kalau dua rumah gimana? Berarti baitani atau baitaini. Itu kalau dua. Kalau ketiga, kalau lebih dari dua gitu ya, jamak buyutun, rumah-rumah. Kalau baitun satu rumah, baitani atau itu dua rumah, atau baita ini dua rumah. Yang ketiga buyutun, rumah-rumah lebih dari dua. Kita baca apa yang disampaikan penulis. Kata beliau, itu yang dimaksudkan dengan mufrad, yakni jumlahnya itu ada berapa. Nanti berbeda ya pada bab-bab lain apa itu mufrad. Nah, pada bab ini yang dimaksudkan dengan mufrad adalah jumlahnya atau hitungannya itu ada berapa. Al-jawabu, kata beliau, jawabannya, isim mufrad itu yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Isim mufrad itu dirafa'nya dengan dhammah. Kita kemarin telah membahas tentang rafa. Apa itu rafa? Rafa kemarin itu kan tanda utamanya itu dengan dhammah dan pengganti-penggantinya, gitu ya. Nah, untuk isim mufrad itu rafa'nya itu menggunakan dhammah. Wa yunsabu bil fathati, nasabnya dengan fathah. Faham? Nasabnya dengan fathah. Nanti beliau jelaskan. Kalau isim yang lain itu bukan dengan fathah. Nasab dengan fathah itu inti utamanya, ya. Baik. Wa yujarru bil kasrati atau wa yukhfadu bil kasrati, sama saja. Dijarkan dengan kasrah. Nah, dan isim ini, isim mufrad tidak ada jazm, gitu ya. Nanti dijelaskan oleh para ulama di Jurumi, dijelaskan isim tidak masuk kepada jazm, sedangkan fi'il tidak kemasukan dengan kasrah. Isim tidak boleh jazm, gitu ya. Fi'il tidak boleh kasrah, itu nanti dijelaskan oleh Ibnu Ajur. Kita bahas
kembali ke di sini apa yang disampaikan penulis. Beliau kasih contoh bagaimana rafa dengan dhamma, yunsabu dengan fathah, wa yujarru bil kasra, itu gimana contohnya. Kata beliau misaluhu, contohnya jaa Muhammadun. Nah, ini kan Muhammadun sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Itu dijelaskan oleh apa itu fa'il. Jaa Muhammadun. Muhammadun isim mufrad. Ya kan? Rafa'nya dengan dhamma. Coba anak i'rab ya. Antum simak saja. Jaa itu fi'lu madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Dia fi'il madhi ya. Dia mabni, tidak ada la mahalla lahu min al-i'rab, tidak ada kedudukan i'rabnya. Muhammadun. Nah, Muhammadun dia sebagai fa'il, rafa'nya dengan dhamma. Cara i'rabnya Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu al-ismu al-mufrad. Itu cara i'rabnya. Ya. Muhammadun adalah isim mufrad. Dirafa'kan dengan dhamma yang tampak. Dikarenakan dia isim mufrad. Selanjutnya, ra'aitu Muhammadan, ra'aitu fi'il fa'il Muhammadan. Ini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi wajib nasab. Ya. Muhammadan maf'ulun bihi gitu ya. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Adh-dhahiratu fi akhiri li'annahu ism al-mufrad. Nah, itu cara yang panjangnya. Nanti antum insyaallah pelan-pelan akan bisa. Selanjutnya, marartu bi Muhammadin. Marartu fi'il fa'il. Marartu fi'il fa'il. Bi harfu jarrin. Muhammadin majrurun bi. Majrur dengan huruf bi. Muhammadin majrurun ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu al-ism al-mufrad. Tapi itu cara meng'irabnya. Jadi pelan-pelan nanti akan bisa seperti ini insyaallah taala. Tapi kita lanjut pertanyaan yang ke-39. Tadi kalau kita sudah membahas tentang isim mufrad, nah pertanyaan ke-39 ini tentang isim musanna. Tapi kita baca ma i'rabul musanna. Apa i'rab isim musanna? Kata beliau al-jawabu yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Isim musanna itu dirafa dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Nah, kita kan kemarin di video sebelumnya telah membahas tentang rafa tanda utamanya dengan apa? Dengan dhamma. Wa ma naba anha, ya kan? Wa ma naba anhu, dan apa-apa yang menjadi penggantinya. Nah, di i'rab isim musanna inilah kita akan mendapatkan pengganti dari i'rab yang kita jelaskan di video sebelumnya itu. Taib, kapan menggunakan dhamma itu, kapan menggunakan alif. Nah, nanti di sini dijelaskan beliau. Ma i'rabul musanna. Apa i'rab isim musanna? Kata beliau, yurfa'u bil alif, ya kan? Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Misaluhu, contohnya, jaa al-akhawani, ya. Jaa al-akhawani. Nah, ada tanda merah di sana. Jaa fi'lu madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-akhawani sebagai apa? Ada fi'il gitu kan? Ya, cari fa'ilnya. Al-akhawani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Dia fa'il marfu dan tanda rafa'nya dengan apa? Al-alifu. Nah, tanda rafa'nya dengan al-alifu, dengan alif. Nah, dengan alif. Jangan lupa menggunakan niyabatan anid dhammati, pengganti daripada dhamma. Nah, menggunakan niyabatan. Karena sebelumnya telah dibahas oleh beliau wa ma naba anhu atau wa ma naba anha, ya kan? Nah, wa ma naba anha dari rafa itu adalah al-alif. Yang mana maksudnya itu kepada isim musanna. Ja'a al-akhawani. Al-akhawani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu al-ism al-musanna. Itu cara i'rabnya. Itu nanti antum latih-latih saja ya, ya. Itu antum latih-latih saja. Insyaallah antum akan bisa kok. Kalau antum sering ngelatih-latih, cari kata antum i'rab, cari kata antum i'rab. Ulang-ulangi terus, diulang-ulang. Itu antum akan lancar insyaallah biidznillah. Lanjut, wa ra'aitu al-akhawaini. Ra'aitu fi'il fa'il. Al-akhawaini ya, al-akhawaini huruf ya merah itu mansubun, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Nasabnya dengan ya. Ketika menggunakan ya, kan tanda nasab utama itu dengan apa?
dengan fathah, maka menggunakan kata niyabatan anil fathati li'annahu al-ism al-musanna. Paham? Gitu ya. Antum latih-latih saja untuk memperlancarnya. Marartu bil akhawaini, marartu fi'il fa'il bi harfu jarrin al-khawaini al-akhawaini majrurun bi wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil fathah, bukan anil kasrati. Kenapa? Karena al-khafat al-jar itu tanda utamanya dengan kasrah. Ketika dia menggunakan yang lain maka menggunakan lafaz niyabatan anil kasrati li'annahu al-ism al-musanna. Itu untuk melatih. Selanjutnya udah 10 menit lebih ya. Enggak apa-apa, kita lanjut. Pertanyaan ke-40. Ma i'rabu jam'il mudzakkaris salim? Apa i'rab jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim ini ditambah dengan waw, nun ya, atau ya dan nun. Kata beliau, al-jawabu yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Jamak mudzakkar salim itu dirafa dengan waw, dinasab dengan dinasab dan dijar dengan ya. Misaluhu, contohnya, faza al-muslimuna. Faza al-muslimuna. Faza al-muslimuna. Faza fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi lama lahu min al-i'rab al-muslimuna. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, menggunakan waw. Niyabatan anil apa? Niyabatan 'anid dhammati li'annahu al-ism jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Aqramtu fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il al-muslimina, aqramtul al-muslimina. Fi'il fa'il al-muslimina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati. Karena nasab itu dengan tanda utamanya dengan fathah. Niyabatan anil fathati li'annahu al-ism jamak mudzakkar as-salim. Faza ya, faza itu telah beruntung ya, telah memenangkan, itu telah beruntung al-muslimun ya, kaum muslimin. Akramtul muslimin, aku memuliakan kaum muslimin. Salamtu 'alal muslimina. Dan yang terakhir, salamtu 'alal muslimina. Salamtu 'alal muslimina. Salamtu fi'il fa'il. Ala harfu jarrin, al-muslimina majrurun bi ala, majrur dengan huruf ala. Al-muslimina kita i'rab ya, majrurun bi ala, gitu, dengan huruf ala. Al-ya dengan huruf ya ya, niyabatan anil kasrati li'annahu ism jamak mudzakkar salim. Salam itu artinya sampaikan salamku kepada kaum muslimin. Mungkin itu yang dapat kita ambil, ikhwan. Kita sudah membahas tentang i'rab isim mufrad, i'rab mutsanna, i'rab jamak mudzakkar salim. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya باذن الله taala. Jazakumullah khairan. Semoga manfaat. Barakallahu fiik.